ya. Jadi meja tanda kedua ini Mbak Gadis ya. Jadi Mbak Gadis akan berkomunikasi dengan satu makhluk tadi yang dia berada di rumah tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, coba. Ya, kalau dia akan menarik makhluk itu ya. Yes. Assalamualaikum. Kamu sih kamar ayam? Ya. Assalamualaikum. Kamu sinikan. Itu kenapa anak kecil itu sampai dibunuh bapaknya? Hah? Karena asutan kamu juga kan? Atau ikut anak yang tadi aja? Itu kamu baik-baik di sini. Kamu gak paling kuat sih? Hah? Sakit banget. Kamu yang berada di belakang gimana? Kamu tiga jari. Ya. Kamu kenapa gitu? Kamu udah senang. Teman kamu ditarik di sini. Saya ingin cari informasi. Ya. Ini kasihan anak kecil ya. Dihasilkan dari teman-teman kamu. Ya. Anak kecil nggak tahu apa-apa, kalian mempengaruhi ayah tirinya sampai dia dibunuh. Diikat leher, terus kamu ayahnya selamin anaknya di itu tarik ya. Kamu kemana gitu? Kamu senang gitu, kamu berhasil. Nggak berdaya loh anak kecil loh. Apa? Oh kamu raja di sana, raja berjubah. Ya banyak dia paling kuat itu, paling kuatnya. Ini kuat, paling kuat. So di mana? Tuh, menang. Tuh, menang. Kamu paling kuat tuh paling nggak paling menang. Hah? Tuh. Paling kuat di situ. Kamu juga yang menyuruh anak buah kamu itu nakutin warga sekitar ya. Udah tugas kamu ngasih dia. Ya kamu paling puasa di situ. Paling kuat ya, paling kuat. Kuat apa? Sini, tengok nih. Lawan saya.
Oke teman-teman ya, ini sosok ini menantang tim kami ya teman-teman ya. Dia paling kuat katanya di rumah itu ya teman-teman ya. Dia sosoknya merah besar berjubah ya teman-teman ya. Keluarkan semua kekuatanmu, keluarkan semua. Keluarkan semua. Kalian memegang tangan kuat, keluarkan semua. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Memegang tangan kuat. Ini kamu. Ayo. Keluarkan.
Oke ya teman-teman ya. Jadi selesai sudah komunikasi kita dengan makhluk yang berada di rumah kosong itu ya teman-teman ya. Banyak rupanya cerita di sana ya teman-teman ya. Jadi yang paling jelas ceritanya akan diceritakan oleh Mbak Gadis ya teman-teman ya. Oke, Mbak Gadis boleh ceritain sama teman-teman? Jadi yang di awal tadi pertama kali masuk itu kan sosoknya anak kecil yang katanya juga dia itu bercerita bahwa dia itu dibunuh oleh papa tirinya. Walaupun yang kata kita kan nggak bisa ya, kita nggak bisa gimana caranya kita berkomunikasi karena anak 2 tahun juga kita nggak tahu caranya berkomunikasi juga gitu kan. Jadi pun mau ngomong ya nggak bisa, ya paling cuman memperagakan apa yang dilakukan sama papa tirinya juga kan, paling hanya itu. Nah kalau yang dari kita lihat dari leher yang seperti tergantung juga, yang digantung, terus dengan basah kuyupnya pakaian si anak kecil itu juga, ditambah lagi ada pukulan di belakang lehernya, dan ada berapa pukulan di bagian leher. Bahkan sempat melihat ada pukulan tangan juga di bagian sini, terus di bagian pipi udah kayak memar bengkak juga. Dan kalau dari lihatnya berarti anak ini emang benar diselam di kalau kalian bisa lihat itu seperti celut yang punya tali kan tersisa banget tuh kayak gitu kan. Terus setelah itu si anak meninggal dengan kasus bunuh diri oleh papa tirinya dalam keadaan si ibu juga nggak ada di rumah. Nah warga sekitar juga yang orang lama juga mengetahui kisah tersebut. Bahkan itu kejadiannya udah 20 tahun lebih. Sama ya. Dan kalau dari beberapa warga juga pernah bilang ada bunyi di rumah itu sering kedengaran kayak ada anak-anak lari, kayak merayap. Terus juga beberapa tadi kita juga masukin kuntilanak yang sempat menghasut seorang papanya. Nah, yang kenapa papanya dihasut juga itu karena si cewek yang namanya kuntilanak ini namanya itu Desi yang dimana dia ini adalah seorang apa ya kalau disebut wanita malam yang apa ya, yang suka banget merebut suami orang, deket sama orang-orang kaya, termasuk koko-koko. Nah dia ini kalau ditanya agamanya apa, kalau dari lihat dan dari gayanya dia, kalau dia memperlihatkan wajah aslinya itu dia itu Kristen. Iya, dia Kristen. Terus si cewek ini meninggalnya itu karena dia itu dibunuh sama istri sah dari cowok yang lagi di dekat gitu. Dan wajahnya itu hangus oleh air keras. Ditambah lagi si cewek ini udah jadi kuntilanak yang paling jahat ya di antara kuntilanak yang ada di sini. Ya. Apa lagi ya? Kalau di kalau dilihat emang pasti memang udah dia yang menghasut lah gitu kan, agar si enggak sih, papanya itu dalam keadaan gini, emosi kayak seperti wanita yang lagi haid yang nggak boleh apa ya, salah sedikit gitu kan. Nah makanya anak itu padahal dengan hal sepele aja bisa dibunuh kayak gitu. Nah itu makanya si ibu ini ya menghasut si yang membuat
membuat bapak ini punya rasa kegelisahan di dalam hati dan pikiran. Nah, timbul si anak ini yang ngacau, maksudnya gitu kan, ngacau, ya langsung terjadilah pembunuhan. Nah, terus tadi juga masuk yang paling besar. Yang paling besar yang dia sebut adalah raja dari rumah tersebut gitu kan. Raja itu kayak ini ya, raja kayak presiden. Seperti kayak presiden. Di antara mereka dia harus bekerja untuk si presiden tersebut gitu kan. Jadi dia bekerjanya seperti apa? Dia harus kasih presiden ini makan, istilahnya kayak kasih apa ya? Suatu jasa lah gitu kan. Kamu boleh di sini tapi kamu harus mengikuti aturan saya gitu kan. Nah, jadi diikutkannya lah aturannya tersebut yang ternyata aturannya adalah membunuh gitu kan. Membunuh, menakut-nakuti kayak gitu kan. Menghasut. Nah, seperti itu. Jadi terjadilah seperti itu, akhirnya si presiden ini, si raja ini dapatlah tadi kesenangan hati gitu, kesenangan hati karena anak-anaknya apa ya, anak buahnya itu mengikuti aturan mainnya si dia gitu. Nah, dan pada akhirnya terjadilah pembunuhan di rumah ini, dan rumah ini pun akhirnya tertutup. Ini ya, rumah ini kalau orang luar lewat itu malah nggak kelihatan. Rumah itu kayak tanah kosong biasa gitu kan. Tapi kalau orang yang udah tahu tentang rumah ini dan udah memang lokasi ini, dia kelihatan rumah itu, tapi suram, kayak ketutup, sepi, emang hening gitu. Dan beberapa warga juga sering melihat sosok yang suka menghalang jalan ini kan. Nah, siapa yang menghalang jalan? Kalau anak kecil itu sebenarnya nggak menghalang jalan sih, lebih tepatnya si anak kecil ini yang memang suka lewat-lewat, memang suka kayak apa ya, kayak anak-anak main sih gitu kan. Tapi yang suka banget mengganggu, yang suka juga benar-benar menghalang, itu si sosok yang merah. Nah, jadi itulah kisah dari rumah ini. Kalau kalian mau tahu lokasinya, kita nggak bisa sebutkan lokasinya di mana karena memang beberapa warga juga nggak mengizinkan untuk kita memberitahu tentang lokasi tersebut. Ya, itu aja ya Mbak Gadis. Ya, makasih ya Mbak Gadis ya. Jadi teman-teman ya, ini yang diceritakan Mbak Gadis ya teman-teman ya. Jadi selesai sudah penjelasan kita dan komunikasi kita juga sama makhluk tersebut. Saya Bang Jo dari Alam Gaib Channel. Ini Mbak Gadis ya teman-teman ya. Jadi sampai jumpa di next time di video selanjutnya teman-teman ya. Jadi jangan lupa subscribe, komen, like, dan rekomendasi tempat yang paling ibaratnya paling angker lah ya, paling angker, atau ada yang teman-teman tetangganya ada kayak kacau apa? Dikacau sama makhluk atau apapun, kita bisa bantu obati. Insyaallah kita bisa nolong lah ya. Atas izin Allah ya. Atas izin Allah ya. Ya teman-teman ya. Jadi saya pamit juga ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya teman-teman ya. Thank you.